gue memang dari kecil memang suka ngelukis dan lebih ke sport sih, ke bola dulu tuh sama ngelukis, dan gue pengen banget dulu sebenarnya jadi tukang gambar komik lah gitu dulu. Gue udah ngamen-ngamen juga, nyari duit karena jobnya lagi susah, nggak bisa nyambi di restoran lah. Jadi di restoran tuh biasanya kita kerja di dapur atau jadi waiter, jadi waiter terus atau cleaning service, atau kerja di pabrik. Itu semua yang angkatan gue dulu tuh yang sekolah di Jerman pasti nasibnya sama kayak gue. Pasti gitu. sambil kerja sambil kuliah gitu. Sambil kuliah sambil kerja. Kuliah gitu. sambil kerja ya. Office Hour. Sandy Sondoro. Memulai karirnya sebagai musisi, Sandy justru bukan memulainya di Indonesia loh Dance Lovers, tetapi di negara Jerman. Awalnya, Sandy Sondoro hanya ingin menempuh pendidikannya di negara tersebut, tetapi malah kebablasan sampai menjadi musisi yang sukses. Perjalanan karirnya juga nggak mudah nih Dance Lovers. Sandy juga sempat mengamen loh di sana untuk bertahan hidup. Kira-kira bagaimana ya perjalanannya menjadi musisi dari Jerman ke Indonesia? Langsung aja kita ngobrol bareng dengan Sandy Sondoro. Here we go! Hai Dance Lovers, welcome to Office Hour bersama gue Tanayu, dan hari ini kita ada bintang tamu spesial banget. Siapa dia? Siapa? Ada yang tahu nggak? Oh, siapa dia? Siapa dia? Sandy Sondoro. Iya, apa kabar San? Baik. Kita tiap lebaran ketemu nih ya. Asli. Boleh gue koreksi nggak? Nama gue bukan Sandy Sandoro tapi Sandy Sondoro. Sandy Sondoro. Oh iya maaf. Gue ada salah satu orang yang sering salah menyebutkan nama atau lumayan sering? Gak tau gue. Sandy Sondoro, oke. Apa kabar? Baik. Dan gue bilangnya Tanayu apa Intan nih? Bebas, lo enaknya gimana Intan nih? aja, Intan aja ya. Udah biasa manggilnya Intan ya gak sih? Nyanyi Indonesia suaranya keren banget. Terus kayak iya kayak dia udah nyanyi di Eropa duluan sebelum di Indonesia waktu itu gitu kan? Di jalanan. Kayak pas denger, gila nih orang suaranya karakter banget sih gitu. Karena pada saat itu menurut gue personally kayak waktu itu lagi banyak gak ya solois cowok ya, tapi kayak emang hampir gak ada lah orang dengan musik yang seperti lo mainkan pada saat itu bisa dibilang gitu. Masa sih? Iya deh kayaknya. Kayaknya ya, menurut gue sih begitu. Nah ternyata lo tahun 93 itu sempat kuliah di Jerman awalnya. Iya, awal ke Jerman tuh untuk melanjutkan sekolah tinggi dulu. Jadi lulus SMA 92, terus sempat kuliah arsitektur di Universitas Pancasila di LA, Los Angeles. Lenteng Agung serengseng. 92, terus cuma 1 semester, terus 19 Februari 1993. Gila, Gue ini cabut banget. ke Jerman. Yeah. Clear banget memorinya. Oh, iya. Kenapa lo waktu itu akhirnya memutuskan, berarti di tengah-tengah kuliah di sini terus Iya, pindah? karena di Jerman kuliahnya gratis, terus Oh iya benar, itu dia baru dengar tuh. Gue pengen jauh dari orang tua, jauh dari tanah air, dan gue pengen belajar gimana sih hidup di negara orang gitu, yang jauh dari siapapun, saudara maupun ayah ibu, dan gue pengen mandiri aja gitu. Kayak start fresh gitu di tempat yang baru. Iya, gitu karena ya? di sana juga selain kuliahnya gratis, kita bisa part time job dulu. Oh, sambil kuliah. Jadi kita semua tuh dulu, semua zaman itu ya, gue nggak tahu yang sekarang mungkin punya peraturan yang baru, mungkin 10 atau 15 tahun terakhir di Jerman itu. Dulu tuh kami, makanya banyak mahasiswa abadi zaman dulu ya. Karena kebanyakan mahasiswa asing ataupun yang dari Indonesia gitu yang
ke Jerman. Ke Jerman. Biasanya kebanyakan dari keluarga yang tidak mampu ke menengah dan tidak mampu. Yang orang-orang kaya tuh biasanya pergi ke Amerika, Iya. ke Boston tuh biasanya. England, Australia, semua. Kemana? France, itu bayar semua soalnya. Belanda, Jerman doang yang gratis. Jadi sampai sekarang. bisa Atau Rusia. Bisa kuliah di luar tapi ya Gratis. maksudnya tapi pendidikannya Iya. gratis. Iya, dan maka dari itu emang gue pengen ke sana karena orang tua gue juga nggak mampu bayarin gue kuliah ke luar negeri dan gue pengen banget ke Eropa dari dulu. Tapi emang dari dulu kenapa lo milih ya secara kan tiba-tiba lo terjunnya di dunia musik. Kenapa lo milihnya arsitektur dulu? Apa dari awal kayak nggak ada kepikiran? Dari awal itu gue nggak pernah mikir gue mau jadi kayak anak sekarang gitu. Gue mau dong jadi artis. Gue nggak pernah tahu jalan hidup gue mau jadi artis. Gue sekarang kan pengen dong masuk TV karena mungkin udah memang keadaannya Udah beda ada, ya. iya, Udah ada medianya ada industrinya udah beda di Iya, Indonesia kan. Tapi dulu tuh gue memang dari kecil memang suka ngelukis dan lebih ke sport sih ke bola dulu tuh sama ngelukis dan gue pengen banget dulu sebenarnya jadi tukang gambar komik lah gitu dulu karikatur. Gue dulu memang komikus gitu ya? iya. Kenapa terus pengen sekolah architecture karena juga gue suka gambar dan gue pengen banget dan gue suka nyanyi emang dari kecil suka ke senandung suka nyanyi cuman bukan yang memang dibimbing sama orang tua terus jadi biduan enggak gue juga anak ya nakal gue gitu anak ya nongkrong SMP SD gitu emang bandel gitu bukan anak yang ikut vokal grup nggak pernah gue ya lebih main bola terus ya tawuran segala macam gitu nggak gue juga gak nyangka gitu gue mau tiba-tiba jalan jadi penyanyi ataupun pemusik nulis lagu record producer dulu itu SMA manggung pertama aja baru SMA itu ya kelas 2 kalau nggak salah Oh berarti itu udah nyadar kayak oh gue bisa nyanyi nih gitu Benar. atau gimana? Benar itu juga terus kemudian tapi juga nggak ada support dari bapak ibu juga gitu Iya. karena di rumah juga kita nggak punya gitar nggak ada di rumah eyang tapi cuma ada piano itu yang mainin juga nyokap. Jadi lo awalnya kayak mulai nyadar kayak menciptakan lagu terus mulai akhirnya kayak ternyata gue bisa nyanyi atau ya tertarik lah gitu. Mulai tertarik itu sadarnya kapan? Mulai tertarik dari SMA sih udah tertarik udah. Cuman nggak ada yang ngebimbing juga. Bokap nyokap sibuk kerja semua terus kalaupun gue SMA gue kan di perguruan Cikini Duren 3 dulu. Nah, dulu terus, SMA gaul itu. Lumayan. Terus kalau kita dulu kelas 2 tuh mungkin ikut-ikutan pensi. Ini kan harus bayar juga tuh mungkin kayak di PL terus mana ya? Gitu. Ada di Tapi itu udah ikut-ikutan tuh pensi-pensi? Udah, jadi udah paling kan kita bisa mainin lagu tuh mungkin 3 lagu kali ya. Terus udah mulai asik juga nih bermusik. Cuman intinya nggak ada niat gitu gue mau niat jadi pemusik. Gue pengen jadi arsitek aja dulu. Ya kan di Jerman tuh berarti berapa lama? 13 tahun katanya di Jerman? Di Jerman dari 93 sampai sekarang masih di Jerman. Jadi 32 tahun di Jerman. Nah sekarang mondar-mandir? Dari 2009 mondar-mandir. Masih mondar-mandir berarti ya terus-terusan? Iya. Oke berarti dulu sebelum menjadi Sandy Sandoro yang profesional di dunia musik kan sambil kuliah terus cara bertahan hidup lah salah satunya tuh berarti ngamen. Ngamen. Akhirnya kenapa kayak ngamen berapa lama selama kuliah itu? Ngamen itu hitung-hitung kayaknya dari 97-an ya, 97 sampai 96 kayaknya. Lumayan lama juga. 96 sampai 2008 lah. Ada kali 13 tahunan ya, 13-14 tahun. Sempat ngalamin struggle gitu gak sih di sana? Sempat banget lah, kan kita struggle-nya beda maksudnya. Gak cuma nyari duit aja kan kita harus mikir eksistensi. Gimana gue harus bertahan, gue harus tetap harus punya visa dong. Gue gak mau ilegal kan. Gimana caranya kan harus, kan gak gampang. Terus ngurus itu kan ngurus sendiri. Harus datang ke departemen imigrasinya Jerman. Dokumen harus lengkap. Dulu lebih ribet lagi ya buat visa, lebih ribet daripada sekarang ya pasti pengurusannya. Belum online dan segala macam, belum dong. Bener, tapi sama kayaknya lebih enakan yang gak online nih. Kalau online malah sekarang kayak mengurus visa gak dapat gitu. Oh iya. Ngantri. Jadi susah nyarinya, udah sistem online malah enakan zaman dulu sih menurut gue. Oke, kenapa? Pokoknya apa waktu itu yang dirasain struggle-nya? Struggle-nya itu ya harus cari makan
kan nggak ada saudara di sana ya. Masak harus masak sendiri, terus bayar uang sewa, bayar asuransi, bayar uang makan sendiri. Terus makan kan nggak ada warteg sana. Lu nggak jajan tiap hari buat seminggu, yang maksudnya kalau jajan kita jajan tiap hari, budget kita buat 1 bulan habis seminggu lah. Jadi memang harus bisa masak di Jerman itu, dan struggle-nya nggak cuman wah gua susah banget tuh cari label, aduh susah banget nih gua bukan cari label aja, cari makan. Cari makan buat hari itu ya. Iya. Lo berarti along the way pada saat lo lagi kuliah, lo akhirnya baru mulai kepikiran untuk serius berkarir di dunia musik tuh kapan? Itu pas mungkin 97 akhir deh, karena Masih kuliah tuh? masih kuliah. Jadi selesai tuh dapat ijazah tahun 98 awal gitu kan. Cuman udah main musik juga, terutama main musik di on the streets, terus di MRT-nya dan LRT Jerman, di Berlin terutama, dan kemudian selain itu gue juga punya beberapa projects, yang ada yang projects yang akustikan, terus kita nyanyi lagu cover top 40 ataupun lagu-lagu oldies. Terus juga gue ada band juga yang bawain lagu-lagu komposisi kita sendiri gitu. Terus lagu gue sendiri. Oh, itu udah mulai nulis lagu berarti? Iya, udah mulai nulis lagu, karena dengan lagu-lagu sendiri kita belum bisa earn money ya. Jadi kalau mau earn money ya udah kita jadi hidupnya itu dari uang dari main lagu-lagu cover. Terus untuk proyek yang lagu-lagu kita sendiri, ya intinya kita cuman tetap tetap berkarya, terus juga, tapi gue juga yakin kayaknya dulu one day kayaknya gue akan punya 1 hit deh gitu. Nah, gimana Dance Lovers? Seru kan obrolan gue sama musisi-musisi Indonesia? Nah, sambil dengerin gue ngobrol-ngobrol sama para musisi, jangan lupa untuk cek link di bawah ini buat ngecek ada barang-barang seru apa sih di sini? Jangan lupa diklik ya. Oh, itu udah mulai terpikir dalam benak lo ya? Tapi waktu itu masih ngamen-ngamen aja nih, belum masih ngamen terus ya masih kayak istilahnya gali lubang tutup lubang. Oh iya. Yang penting gue hidup gak kelaparan lah ya gitu. Yang penting gue hidup, gue gak punya utang. Bener. Ya gue hidup gue Bisa sesuai makan gaya gitu. aja ya. Cuma pakai sepeda butut, so gue it's okay. Tapi ya gila. gue Seru banget. I was living my dream gitu. Yang penting gue happy aja, dan ya. Terus abis itu lo berarti mulai berpikir, kan berarti pertama kali lo memulai karir lo bisa dibilang nggak di sini ya, di sana kan? Di sana, di Jerman. Di sana. Yang bikin lo akhirnya pertama kali, oke, gue kayak mau serius deh sama dunia ini. Mau serius karena emang intinya gue bisa gue bisa ngelihat yang paling terbaik yang bisa gue lakukan gitu. Apa kemampuan gue yang paling spesial nih. Kalau gue di arsitektur mungkin average aja gitu. Gue bisa juga dan segala macam, gue bisa bikin rumah segala macam, ini selayaknya seorang arsitek lah gitu. Cuman ya biasa-biasa aja gitu. Terus kalau gue lihat di musik orang kayaknya kekaguman orang sama gue gitu beda gitu kan. Saya setiap gue main terus orang meluknya kan beda gitu. Wah, Sandi, jangan nyerah ya. Selalu teman-teman gue tuh yang udah senior, gue di Berlin gitu, zaman gue masih struggle, terus main ya di klub kecil segala macem. Terus dorongan dari mereka itu yang kan beda kalau misalnya abis nyanyi terus kita terus orang ngeliatnya cuma nice music, ngerti ya, nice music, Mas Sandi, man, keep nicht auf ya, so gitu, don't give up ya, it's just a matter of time. Oke, cool. Itu apresiasinya sincere banget gitu ya. Iya, karena mereka they trust ya, you. walaupun mereka bukan ya nggak di Indonesia nggak ada namanya sih mereka, cuman mungkin di sekitar Jerman dan Eropa mereka orang artis senior yang Berarti lo dari awal emang
emang semua itu datang dari lo sendiri atau Dari gue sendiri. sampai ada yang nawarin kah gitu? Ya udah itu 98 tadi gue mau pulang habis kelar habis Kuliah. dapat ijazah terus mau pulang terus Krismon kan. Oh iya, terus Krismon. 98 pas lagi ya Iya, terus kejadian kebetulan mulai rusuh dari kata Indonesia. ibu nyokap bilang kayaknya better kamu di sana dulu deh, tapi gimana caranya? Ya kayak gimana ya mah. Suatu saat 98 itu gue lagi ada di suatu tempat namanya Quasimodo. Itu kayak jazz and blues bar gitu di Keller, di basement di Berlin. Di nama jalannya Kantstraße. Terus tiap Rabu itu ada jam session. Banyak anak-anak yang pada saat itu ya sumuran gue, terus agak anak-anak mudaan lagi. Jadi tiap Rabu itu kita banyak anak-anak musisi Berlin yang baru memulai karir, terus juga ada yang udah lumayan terkenal, penongkrongnya di situ tuh. Jadi bayarnya waktu itu belum euro ya, masih Deutschmark. 5 Deutschmark, kita bayar Deutschmark, dapat bir 1, terus jadi lu masuk dengan bayar 5 euro dapat bir 1. Terus abis itu lu bisa ngejam, open mic. Nah pas itu gue belum tahu nih, maksudnya gue belum tahu apa sih open mic. Terus tiba-tiba gue nanya kan sebelah gue, open mic apa sih? Ya lu bisa nyanyi ke depan nih, ngejam aja. Oh serius lu? Udah deh abis itu pas acara si opening bandnya kelar, gue iseng ke belakang ke backstage kan. Terus udah pada nunggu tuh orang-orang yang pada giliran mau ngejam. Jadi kayak ngantri gitu Iya, ya? jadi Seru banget sih. Di situ, tapi di situ bukan biasanya awalnya tuh jam sessionnya di sana bukan kayak kita bawain lagu apa enggak. Kita ada kunci apa nih? Terus improvise aja gitu. Oh, Jadi gitu? nyanyinya juga sampai ya dari situ gue banyak belajar, jadi lebih terbuka gitu. Jadi bukan kita nyanyi lagu apa enggak, jadi dipaksa untuk berkembang otaknya gitu. Jadi oke, gue main di beats ini, terus ya blues or soul gitu kan ketahuan larinya juga kan. Nah, dari situ 97-an lah. Terus 98 hampir setahun tuh tiap Rabu gue di situ terus karena seru aja kan, seru terus ya anak muda ya, banyak cewek kan situ kan, so who doesn't like girls? Udah kayak Sandy Sandoro. Enggak ada yang kenal gue juga, nggak ada yang kenal. Cuma kita happy aja di situ ya, cewek cakep-cakep, anak muda cowok kan, so bukan gay juga kan, so siapa nggak happy? Iya. Ya, yang gay juga nggak apa-apa gitu, maksud gue nggak ada masalah. Cuman intinya kita happy aja di situ, terus berkembang, terus networking, bikin band. Kemudian 98 itu pas visa gue udah mau habis, ada seseorang nyamperin gue, local producer, tapi dia lebih banyak buat music scoring gitu ya, kayak buat advertisement, terus ya gitu-gitulah. Namanya Gürsan Akar. Dia orang Berlin, lahir di Berlin, orang Jerman gitu, cuman latar belakangnya orang Turki. Terus dia nawarin kan, San, dia kenalan dulu, oh gue suka suara lu gini-gini. San, lu mau gak? Gue pengen ngorbitin lu lah istilahnya. Oh mau lah gue bilang. Ada produser nih nawarin gue. Oke deh. Nah pada saat itu, dua bulan setelah itu, visa gue akan habis nih. Terus gue bilang sama si Gürsan Gürsan ya. Karena ada beberapa setelah itu gue harus terikat, kalau gue mau perpanjang visa gue harus terikat sama sebuah perusahaan gitu kontrak ya. kerja. Kontrak kerja. Walaupun gue gak dapet duit. Oke, udah setelah itu gue bilang sama si Gürsan bahwa gue 2 bulan lagi visa gue udah akan habis, expired. Gue minta bantuan lu kalau kita mau kerja sama. Gimana caranya nih? Lu bantu gue. Oke, akhirnya dia kasih kayak kontrak kerja gitu kan, terus gue ngelampirin ada ijazah kuliah gue terus segala macam. Terus gue pergilah ke kantor imigrasi kan. Ke imigrasi, si orang imigrasinya bilang sama gue, dia bilang, oh ini Anda kuliahnya in an architecture, tapi sekarang Anda mau kerja sebagai musisi. Sebagai singer gitu. Ini bertentangan, karena ya kalau
sesuai dengan kuliah gue dulu. Dengan- Kalau gue arsitek terus gue dapat kalau gue lulus kuliah arsitektur terus kemudian gue dapat pekerjaan di bidang arsitektur. Arsitektur, ha. Itu bisa gue dapat visa diperpanjang. Visanya sebagai freelance atau visa kerja. Bukan visa mahasiswa lagi. Nah, terus dia bilang, "Anda harus pulang dulu ke Indonesia karena sesuai dengan peraturan yang ada, semua mahasiswa asing kalau udah selesai kuliahnya harus kembali ke tanah asalnya dulu gitu." Terus gue pertama iya aja oke iya terus dibalikin terus gue ke teman-teman kan ada yang lawyer juga orang Jerman kan terus teman gue bilang San lu jangan sekali-sekali tinggalin Jerman kalau lu tinggalin Jerman lu gak bakal dapat lagi lu dari Indonesia lu akan susah dapat visa ke sini lagi. Hah jadi gimana dong lu bilang sama si Gursan minta bantuan dia suruh urus lu ambil lawyer dia bilang gitu. Oke habis itu gue ngomong ke Gursan dia bantu gue untuk cari lawyer udah terus proses baru gue dapat visa kerjanya setelah 9 bulan. Nah sebelum itu gue nggak ada izin kerja jadi cuman kayak apa sih istilahnya visanya cuman visa sementara. Visa sementara. Gue nggak boleh ngapa-ngapain. Iya. Ya udah gimana gue makan ya terus akhirnya gue pikir wah adalah gue Akhirnya gimana tuh? gue ngamen di MRT. Ngamen. Itu kan sebenarnya illegal. Iya. Main di MRT itu nggak boleh sebenarnya. Kalau jadi sering kalau gue ke gap sama Security gitu. sama security itu paling ya dibilang Anda tidak boleh main di sini terus ya paling gue bilang sorry ya mohon maaf nih kalau sama aparat gitu harus nggak boleh gitu harus belaga bego aja gitu harus gini terus oh ya oke aku akan ini deh berhenti stop oke dadah bat habis itu gue balik lagi. Jadi pura-pura kabur ya. Lo kalau ngamen gitu nyanyi lagu bahasa Jerman nggak? Dulu nggak. Oh enggak, tapi lo bisa? Ada lagu bahasa Jerman yang bisa lo nyanyiin nggak? Pada penasaran katanya denger Sandi Sondoro nyanyi lagu bahasa Jerman. Ada gue tulis lagu bahasa Bisa, Jerman coba, 2018. Hah? Bisa, Oke. boleh mau diambil? Udah ambil. Oke. Ada nggak lagu berbahasa Jerman? Jerman. Main. Ich liebe dia. Ich liebe dia. Main. Kenapa nggak pernah ngerilis lagu berbahasa Jerman? Udah rilis Udah ya, kok. udah rilis. 2015. 2015 rilis. Dia udah video klipin belum? Ada. Oke, dan Lovers ini banyak banget nih masih panjang nih sebenarnya. Ini kita masih ngomongin awal-awal ya. Masih ada proses perjalanan karir yang masih panjang dari Sandi Sondoro yang bakal kita ceritain setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Office Hour karena setelah ini Sandi Sondoro bakal menyanyikan salah satu lagunya Tiba-Tiba Cinta. Tetap di Office Hour. Well, professionally as a professional musician, gue udah start dari 1998 karena di paspor gue udah tertera waktu 98 itu ya. Oh yang pada saat lo Freelance musician. Ya, sekalian perpanjang Iya visa itu itu dapat juga kan 98. Dapat. Nah dari situ dari situ titik awalnya gue Professional. berkarir sebagai musisi. Hai, jangan lupa nonton Office Hour bersama gue, Kanayu. Dan pastinya gue gak sendiri karena bakal ada musisi-musisi seru lainnya. Karena kalian mau nonton lebih lengkap, jangan lupa download Dancebo. Karena kalian udah pasti gak bakal nyesel. Karena di Dancebo banyak banget konten-konten seru lainnya. So, langsung download ya.